Bravo timnas Indonesia. Bravo untuk menuju Piala Dunia 2026 Amerika, Meksiko. Dengan saya Bill Fandri, balik lagi di channel Bill Fandri 8403 untuk membahas peluang timnas Indonesia meraih kesuksesan menuju Piala Dunia. 4 laga tersisa yang akan digelar sebentar lagi di bulan Maret dan di bulan Juni ataupun Juli, saya lupa. Itu akan menjadi partai penentuan apakah Indonesia bisa lolos Piala Dunia atau tidak. Khusus di saat ini saya akan membahas partai Indonesia Australia akan digelar 20 Maret 2025. Dan sebentar lagi kita akan saksikan. Ya, di sini kita akan bahas persiapan ataupun membedah, menganalisis apa sih persiapan yang telah dilakukan timnas Indonesia untuk menuju kepada pertandingan Indonesia lawan Australia. Ya, kita tahu sendiri PSSI telah mengumumkan skuad sementara pemain yang akan dibawa ke Sydney. Di situ kita melihat ya tidak ada perubahan besar-besaran sejak era Sintayong. Mungkin ada 1-2 pemain yang pemain debutan yang dimasukkan ya. Kalau untuk semuanya ya mungkin tidak ada perubahan sama sekali. Cuman ya saya concern untuk satu pemain, yaitu pemain muda Liga Indonesia Dewa United, Septian Bagaskara. Itu dia bisa masuk ke list squad ya. Mungkin ada sesuatu potensi yang Patrick Kluivert lihat dari dalam dirinya. Saya lihat cuplikan pertandingan yang dia mainkan juga, dia punya potensi sebenarnya. Cuman untuk langsung dimainkan, menurut saya kemungkinan besar ya akan sangat kecil ya, karena di situ ada oleh Romeni, di situ ada Levi Strauss, dan kalaupun Ragnar bisa main nanti tanggal 25 pun itu akan menjadi pesaingnya mungkin berat bagi Septian ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan dia bisa main ya. Kalau ada pemain ataupun kayak Ragnar ataupun Rafael ataupun oleh cedera ataupun perform di bawah standar ya, dia bisa dimasukkan juga ya. Nggak apa-apa sih, nggak menutup kemungkinan juga ya. Dia mulai dari bench dan dia bisa menjadi hero ya. Kita kan nggak tahu juga gimana peluangnya. Dan untuk Rizky Ridho juga masuk ke line up squad yang akan dibawa ke Sydney sementara ini, dan dia menunjukkan potensi yang besar dengan gol yang spektakuler yang dia tunjukkan di Liga 1 ya. Menurut saya si golnya itu luar biasa ya. Itu insting dan teknik nendangnya juga tidak sembarangan, tidak asal, sehingga ia bisa men-shoot dari tengah lapangan langsung ke gawang yang ada kipernya, yang bukan kosong tapi ada kipernya. Itu sangat susah dan itu sangat bagus untuk proses golnya tersebut. Dan saya yakin Rizky Ridho juga punya masa depan yang cerah, dan kemungkinan ya saya berharap dia bisa main di luar negeri ya, karena untuk levelnya pun sudah bisa dibawa untuk main ke luar negeri ya. Dan untuk posisi belakang ya mungkin ya untuk list itu udah termasuk penuh ya. Ada Miss Hilger, ada Jay Ijes, Kevin Dix. Untuk Kevin Dix ini, untuk info yang saya terima, perkembangan cederanya itu kemungkinan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu bad news juga sih ya sebenarnya kabar untuk timnas ya. Saya berharap info ini salah, tapi ya kalaupun benar untuk pemulihannya lama ya, mungkin kita masih bisa ada cadangan yang bagus ya levelnya juga tidak kalah bagus dari Kevin Dix ya. Di situ pun ada ya, mungkin Rizky bisa main, ataupun dengan masuknya pemain naturalisasi Asian Games bisa menjadi opsi, kita nggak tahu. Tapi ya untuk saat ini kedalaman skuad itu sudah tercukupi. Jadi untuk absennya beberapa pemain juga nggak terlalu mempengaruhi, meskipun mungkin levelnya berbeda. Tapi ya masing-masing mereka saat ini kan, khususnya pemain diaspora kan bermain di liga-liga top ya, liga-liga kompetitif ya. Mungkin mental mereka juga nggak jauh berbeda untuk setiap pertandingan. Dan untuk pemain Indonesia seluruhnya sih yang saya dengar semua kondisi
fit minus dengan Kevin yang cedera. Ya saya berharap tidak ada satupun pemain Indonesia yang cedera lagi sehingga fit dan semua bisa bermain pada laga lawan Australia. Dan untuk 3 pemain naturalisasi sementara ini tidak dimasuk dalam skuad sementara karena masih dilihat dulu untuk proses perpindahan apakah sesuai dengan deadline tanggal 13 untuk di store ke FIFA ataupun tidak bisa terkejar, tapi untuk bisa dimainkan tanggal 25 kita nggak tahu. Ya kita berharap ya semua proses 3 naturalisasi Emil, Dian sama Joe bisa segera tuntas sebelum tanggal 13 untuk bisa didaftarkan dan bisa bermain di tanggal 20 ini untuk bisa menambah kekuatan timnas Indonesia menghadapi Australia. Di sisi lain untuk timnas Australia juga banyak pemain yang cedera ya, 9 pemain cedera, dan info update 3 pemain sudah dalam tahap pemulihan, berarti tinggal 7 pemain lagi yang cedera. Tapi ya saya berharap Indonesia juga tidak memandang remeh Australia dengan banyaknya pemain cedera, karena sekali lagi Australia itu tim langganan Piala Dunia, tim mental Piala Dunia. Semua pemainnya baik untuk pemain utama maupun pemain cadangan semua itu bermain di liga top Eropa yang mungkin levelnya juga tidak terlalu berbeda antara pemain utama atau pemain cadangan. Ya, kita juga harus selalu hati-hati, harus selalu persiapkan semuanya dengan mantap karena mereka juga pasti mempunyai skema ataupun taktik untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia. Dan kita ya satu lagi ya, kita berharap juga supporter di Sydney nantinya, supporter Indonesia nantinya bisa mendukung Indonesia sepenuhnya ya. Datanglah sebanyak-banyaknya dukung Indonesia supaya Indonesia juga merasa wah ini ada dukungan dari supporter juga, sehingga bisa memunculkan juga mental bertanding yang bagus. Dan saya yakin dengan kekuatan dari supporter juga bisa membantu timnas Indonesia bermain rileks, tenang untuk bisa mencetak gol, mencetak kemenangan. Dan untuk jajaran kepelatihan juga saya lihat juga udah bagus dengan masuknya Jordi Cruyff dan sudah hadirnya Jordi Cruyff ke Indonesia bersama Patrick Kluivert, dengan hadirnya Alex Paxtor, Deni Lanzat, semua bekerja profesional, semua sudah tahu job desk masing-masing dan semua sudah menganalisis melalui rekaman ataupun melalui analisis mereka, dan mereka juga telah memantau semua pemain baik yang bermain di divisi, yang bermain di Eredivisie, Liga Belanda, Liga Eredivisie yaitu Liga Belanda, Liga Belgia, Liga Italia maupun Liga 1 ataupun liga yang ada timnas Indonesia, Liga Inggris. Semua bekerja dengan baik dan kita berharap apapun yang ditampilkan nantinya sama tim kepelatihan bisa merupakan racikan formula yang bagus yang kena dengan apa yang pemain inginkan ataupun harapkan, sehingga mereka bisa bermain lepas dan bisa mereka bisa bermain sesuai dengan posisi mereka ataupun sesuai dengan keahlian di posisi mereka masing-masing. Untuk sekian itu saja untuk info yang akan saya berikan. Untuk tanggal 20-nya kita nantikan bersama-sama. Semoga timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dan ya bisa pulang ke Indonesia dengan kepala tegak dan bisa menghancurkan Bahrain, Cina untuk bisa meraih tiket Piala Dunia. Sekian dari saya, Bill Fandri. Terima kasih telah masukkan channel saya. Baik, salam olahraga, bravo timnas Indonesia. Wassalam.